Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmatwi Wijayanti, NIM 2019 53117 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep database rasional. Database relasional yaitu pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam bagian tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut basis data row atau record dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau var. Keuntungan database relasional yaitu bentuknya sederhana, mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional yaitu relasi, sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa garis. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas yaitu individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Atribut yaitu kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Tuple atau record. Tuple yaitu baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Suatu record mewakili suatu data atau informasi tentang seseorang, misal NPM, nama mahasiswa, alamat kota, dan lain-lain. Domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Derajat, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Cardinality, yaitu jumlah tupel dalam sebuah relasi. Berikut adalah contoh dari atribut, relasi, dan domain. Relasional key, super key yaitu satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tupel di dalam relasi. Candidate key, suatu atribut atau suatu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Primary key merupakan suatu atribut atau suatu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tupel secara unik dalam relasi. Setiap kunci kandidat key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Relational key berikutnya adalah alternate key, merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Foreign key atau kunci tamu, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi. Setiap pada relasi lain, atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Berikut adalah contoh dari primary key, alternative key, candidate key pada mahasiswa. Relational integrity rules yaitu nul nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tupel tersebut. Nilai nol digunakan untuk menyatakan mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Entity integrity, tidak ada satu komponen primary key yang bernilai nol.
referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional menggunakan bahasa query. Bahasa query lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini merupakan inti dari upaya untuk pengolahan data. Contoh database relasional yaitu Microsoft SQL Server, Microsoft Oracle, dan Microsoft Access. Model data relationship. Model data yaitu kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik, makna data, dan batasan data. Model keterhubungan entitas yaitu merupakan model data yang paling populer digunakan dalam pencarian basis data. Entity relationship model yaitu data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umumnya disebut sebagai diagram entity relationship. Komponen utamanya yaitu entitas dan relasi. Entitas dan himpunan entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari suatu lainnya. Suatu entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas. Entitas menunjukkan pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjukkan pada rumpun dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali diganti dengan sebutan entitas saja. Contoh, semua motor atau motor saja, semua mobil atau mobil saja, dan semua mata kuliah atau mata kuliah saja. Himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Kardinalitas atau derajat relasi yaitu menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lainnya. Diagram entitas relationship. Berikut adalah diagram entitas seperti persegi panjang, yaitu menyatakan himpunan entitas, lingkaran atau elip, belah ketupat yang menyatakan himpunan relasi, atau garis yang sebagai penghubung antara hubungan relasi dan hubungan entitas dengan atributnya. Contoh ERD yaitu seperti dosen, nama dosen, alamat dosen, nama dosen, dan kode jurusan dan nama jurusan. Tahapan pembuatan diagram ER yaitu ada dua, tahapan pembuatan pada awal dan tahapan optimasi diagram ER. Tahap pembuatan diagram ER awal yaitu mendapatkan sebuah rencana basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Yang kedua adalah tahap optimasi diagram, yaitu melakukan koreksi terhadap hasil. Tahap pertama, bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas dan penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah teknik tahap 1 yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi, menentukan derajat atau kardinalitas relasi, dan melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Derajat minimum relasi.
merupakan hubungan minimum yang boleh terjadi antara hubungan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Kamus data yaitu anak, sepeda, bengkel, belajar, bimbingan. Anak yaitu nama anak, alamat, nomor telepon. Sepeda seperti nomor sepeda, jenis sepeda, dan tahap. Bengkel seperti pelatih, ID pelatih, nama pelatih, dan alamat. Belajar seperti nama sepeda dan hasil. Bimbingan nomor sepeda, ID pelatih, waktu, tempat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.